Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat serta aktivitas dan rezekinya lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, di video kali ini tepatnya di part ketiga ya. Touring atau solo reading atau mudik ya. Ini posisinya sebelum ini sih, pas puasa kemarin. Akhir-akhir lah sebelum ini lebaran hari keberapa gitu. Nah, ini posisinya keluar daerah kota Bumi ya, dan ini menyusuri hutan menuju ke arah Martapura. Oh ya, btw ini yang keempat ini hmm, terakhir ya, empat terakhir touring dari Jogja ke Sumatera Selatan atau tepatnya Pulau Lingga. Sebelumnya dari Pulau Lingga tuh masih jauh lagi mau ke rumah itu, cuman kayaknya nyampe Pulau Lingga aja ya, soalnya judulnya kan sampai Jogja Pulau Lingga ya. Oke. Oh ya, ini BTW ini saya menggunakan suara tambahan lagi ya, karena seperti biasa action cam saya itu bermasalah ya. Kadang tuh ada suaranya, kadang enggak, terus hilang. Jadi misalnya nanti saya jelasin, oh ini daerah ini salah atau kurang tepat, itu mohon maaf ya. Terus kalau kalian yang menonton video ini tahu tempat daerah itu, silahkan di komen, oke? Oh ya, ini BTW saya berangkatnya pagi-pagi, kurang lebih sekitar jam 6 ya. Jam 6 kurang lah ini. Jadi posisinya suasana masih pagi banget, masih agak-agak embun gitu ya. Oke, di bagian ini sudah memasuki kawasan Sumatera Selatan ya. Tepatnya daerah Muara Enim atau sekitarnya atau sebelumnya lah kalau nggak salah ya. Dan di daerah Muara Enim ini saya ketemu apa, Mas Mas Doni kalau nggak salah tuh ya. Dia anak touring juga. Dia ikut komunitas apa namanya, K- KTI, komunitas komunitas iya, komunitas touring Indonesia kalau nggak salah itu ya. Di Facebook nyariin juga, terus tahu dia itu postingan ada apa yang touring jauh juga dari Jawa mau ke Sumatera. Nah, dikira itu saya, ternyata bukan, gitu, orang lain gitu, beda gitu. Terus nyambari ketemu kan. Eh, dan sebelumnya itu saya nyasar cuy. Jadi saya ngikuti map itu daerah Moremin itu, saya masuk ke jalan jalan lama gitu. Jadi dia tuh masuk kayak daerah-daerah bukit gitu, naik terus gitu. Ternyata ini jalan ternyata jalannya itu kayak menyempit gitu loh. Jadi kayak jalan mau ke hutan gitu loh. Entah itu longsor atau nggak pernah dilewatin lagi jalannya tuh. Bekasnya tuh kayak masih aspalnya masih ada gitu, cuman ketutupan rumput-rumput, terus pohon-pohon, jadi kayak nggak digunakan lagi aktivitas masyarakat setempat. Jadi jalannya tuh nggak kurus gitu, kayak jalan mau hutan gitu. Nah, jadi saya muter lagi. Nah, dan ketemulah Mas Doni itu, di muter tadi ya ke daerah yang tadi. Ketemu Mas Doni, terus dikawal. Kebetulan juga dia pulang dari kerja habis ngantor ya. Ternyata dia tuh apa, polisi coy. Dikawal dari Marinir itu sampai Lahat. Nah, ya makasih juga sama Mas Doni ya, udah nawarin juga mau mampir. Ya sebenarnya mau ini istirahat juga, cuman ya ngejar waktu ya biar nyampe dulu Lingga itu nggak malam. Dan ya syukur alhamdulillah nyampe dulu Lingga itu sore, sebelum pas maghrib, nyampe di rumah kakak saya itu pas maghrib. Jadi pas lah buka itu. Seandainya saya mampir, itu kemungkinan nyampe di Pulau Lingga itu malam. Dan tahu sendiri lah ya, di yang tahu atau rumornya atau dengarnya itu daerah Sumatera itu rawan, emang rawan cuy. Bahkan dulu itu saya semasa SMA itu
tinggal sekontrak sama kakak saya itu, ada mobil depan tuh hilang coy pagi-pagi, mobil carry. Dan saya akhirnya tuh jalannya mau keluar tempat kontrakan itu naik cuy, nanjak gitu, sanggup dia maling itu. Astagfirullah. Tapi udah akhir-akhir ini alhamdulillah sih agak aman sih ya, polisinya juga sering, katanya sih ya, katanya sering patroli juga kalau malam-malam, ya alhamdulillah ya gitu. Nah ini posisinya lagi ngisi bensin daerah mana lah ya, aku lupa ini ya, itu sama petugas, mungkin ini sih bukan bagian pengisi bensinnya, di atasnya mungkin dia ini nanya-nanya. Terus apa, di sini juga ada yang kerja, ada orangnya dari Lubuk Linggau. Terus dia nanya apa, dia ceritakan kalau daerah sini mau ke Lubuk Linggau itu kurang lebih masih 12 jam lagi ya kalau naik mobil. Cuman ini kayak apa, naik motor nggak nyampe ini, nggak nyampe 12 jam, setengahnya mungkin. Nah ini posisinya nggak tahu nih, saya lupa ya daerah mana itu, mungkin ya itu tadi ya, pokoknya udah semasuk Sumatera Selatan lah itu ya. Nah di bagian ini yang paling saya senang atau saya suka ya, itu lewat di hutan, terus hawanya itu sejuk, itu enak lah pokoknya, apalagi pas dibuka kacanya itu seger gitu, adem. Dia walaupun ada was-was dikit lah soalnya agak sepi, tapi ya ada lewat-lewat, tapi enggak terlalu was-was lah, enggak terlalu takut lah ibaratnya itu ya. Dan ini ya kondisinya ya aspalnya gini, kalau lintas tengah itu ya kurang lebih lebarnya tuh kurang lebih gini gitu. Nah nanti misalnya kalian lewat lintas timur itu lebih lebar cuy, lebih banyak lebarnya daripada yang jalan kecil, ini kan kecil ya. Oke, di bagian ini kebetulan ya momennya dapet eh, ketemu bus ALS ya, atau antar lintas Sumatera ya, meskipun dia nariknya dari Sumatera kadang sampai ke Jawa, bahkan sampai ke Jatim ya, atau Jawa Timur ya. Nah ini busnya tuh ketemu yang bus tahun 2000-an lah ini. Ini udah ngasep-ngasep gitu cuy. Ini mungkin bus-bus zaman aku kecil dulu nih ya. Intinya udah kayak nggak layak gitu loh, tapi masih beroperasi gitu kan. Ya itu tadi mungkin eh, pekerjaannya juga ya, mungkin nggak ada kerjaan lain gitu kan. Adanya itu ya udah, dia jadi ya nariknya menggunakan bus itu kan. Dan bus baru mungkin ya udah ada karyawan lain gitu kan ya, terus juga masih bisa digunakan kan. Itu kalau LS itu bagi yang udah kayak gini ya, udah lama ini, tarifnya murah coy. Yang agak bagus lagi dari itu terakhir tuh naik itu saya dapat, ya alhamdulillah masih bagus lah itu, tapi itu dari Jawa ya. Kadang tuh orang-orang ini kebanyakan tuh dapatnya yang itu yang udah buruk-buruk itu, yang kadang pertengah jalan tuh macet lah, rusak lah, atau apalah ya, namanya juga habis tua kan gitu kan. Ya saya syukur alhamdulillah saya dapat dulu tuh terakhir itu dapat yang gak bagus, itu sampai ngalahin bus yang biasa saya naikin itu, sampai apa, antara supir atau kernet atau pembantunya supir itu ada pembatasnya coy. Jadi kayak ada pintu, terus kalau naik apa ya, kereta api lah tuh ya. Nah itu ada pembatasnya, pasti kan setiap gerbong itu kan ada pembatasnya. Nah itu juga ada pembatasnya coy, dan itu lebih murah. Terakhir tuh 300 berapa gitu, pokoknya 300-an. Nah yang saya biasa naik itu kan, itu di atas 400-an, 400 sampai 500, itu nggak ada pemisahnya sih. Jadi eh, kalau ada ngerokok itu di depan dia, jadi asapnya nggak ke belakang, jadi nggak ganggu gitu kan.
Nah kalau yang bis biasa itu, kalau mau ngerokok itu dia ke belakang, ke masuk kamar mandi gitu kan. Oh iya, mohon maaf ya kalau saya cerita. Ini juga buat info juga sih. Misalnya kalau mau naik bus ini atau lewat sini gitu kan. Terus kalian juga sekalian nikmati pemandangan gitu kan. Jadi kayak ibarat kalian tuh naik bus atau naik mobil tuh kalian di depan gitu. Jadi lebih luas lihatnya gitu kan. Beda kalau misalnya di tengah atau yang di dapat belakang gitu kan. Paling cuman bisanya depan kan pasti terbatas mau lihat kan ke hadang penumpang depan, terus kadang kursi kan, paling bisa nengok nengok sebelah kiri atau kanan kanan itu aja. Beda kan kalau di depan kan pasti feelnya itu kan beda pasti. Nah, ini posisinya itu masih di lintas Sumatera Selatan di tengah. Ini daerah nggak tahu daerah mana ini, pasarnya tuh di jalan lintas itu kan, jadi bikin macet gitu kan. Dan ini posisinya ketemu sama pasangan suami istri dan anak, masih punya anak satu kecil itu, yang pakai motor Scoopy kalau nggak salah. Itu nggak dari, itu mudik juga posisinya, kayaknya dari Lampung kayak kalau nggak salah ya, mau kemana gitu. Nah saya ini ngikutin gitu kan, soalnya di belakang saya tuh udah sepi coy. Ya kayak rasa kasihan juga gitu kan. Terus delalah delalah kebetulan maksudnya tuh, pas lagi ngikutin ini, anaknya mutah cuy. Ya udah saya apa salib kan, kasihan juga sih sebenarnya. Ya semoga mas-masnya, istrinya diberi kesabaran ya, dan semoga suatu hari nanti pasangan ini bisa beli mobil, amin, dan mudiknya jadi nggak pakai motor lagi. Oke, doain aja ya. Oke, di bagian ini kalau nggak salah ya, ini sampai di daerah tebing tinggi atau daerah sebelum Morabeliti kalau nggak salah ya. Intinya sebelum Lubuk Linggau lah gitu ya. Ini yang tahu tinggal komen-komen aja, misalnya di bagian saya jelasin salah atau nggak tahu atau nggak tepat gitu ya, silahkan di komen. Oke, kalian tinggal nikmatin aja tuh ya. Soalnya saya juga lupa ya sebagian tuh saya ngomong apa dulu dulu kan, pasti kan ya beda gitu. Ya itu enaknya pas jelasin itu ya pas ketika ngevlognya gitu kan, jadi tahu posisinya itu, kondisinya pas itu saat itu juga kan gitu kan. Oke, di bagian ini kalau nggak salah ya, ini sampai di tebing tinggi, dan yang tadi saya barusan tadi bilang yang tebing tinggi itu daerah Morabeliti. Itu berarti sebelumnya sebelum tebing tinggi. Nah ini baru daerah tebing tinggi. Nah di jembatan daerah tebing tinggi, terus itu ada Tugu kalau nggak salah, Taman Tugu Empat Lawang ya. Nah, ini udah deket sih daerah sini ke Lubuk Linggau, sekitar berapa ya, 1 jaman lebih lah ya, nanti lewat Morabeliti baru Lubuk Linggau. Nah ini suasananya daerah tebing tinggi ya. Terus ini juga ada becak juga, kalau becaknya daerah tebing tinggi kayak ini coy. Kalau di Jogja kan dia ini ya, yang apa, yang becaknya itu di belakang gitu. Nah kalau di tebing tinggi itu di samping aja ya, rata-rata di Sumatera gitu sih. Kemarin juga di Medan, di Sumatera Utara gitu, di samping, rata-rata di samping kalau Sumatera. Oke, di bagian ini finally atau akhirnya ya sampai di Lubuk Linggau. Nah ini susunnya Lubuk Linggau, terus nih itu terakhir sebelumnya itu saya pulang itu tahun berapa nih, 2022,
T21 itu jalannya Samuseng itu belum dilebar. Nah ini sudah dilebar lagi, jadi tambah luas lagi. Soalnya di Lubuk Linggau itu termasuk kota berkembang ya gitu ya. Belum kota besar banget, belum. Kalau kota besar kan yang besar itu di Palembang kalau di Sumatera Selatan tuh ya. Nah ini kota kecil lah istilahnya. Tapi dia kotanya berkembang, jadi kemungkinan lama-lama nanti juga ya nama besar gitu, nama kota besar ya, nggak kota kecil lagi dia. Ya seperti inilah suasana di Lubuk Linggau ya. Oke, sekian dulu. Apabila ada kesalahan kekurangan, kepada saya mohon ampun, kepada pemirsa saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time. Oke, tambahan info lagi ya. Apa kemungkinan nanti setelah ini ya mungkin beberapa hari atau itu nanti tentang touring saya dari Muara sih ya, benar, Muara Rupit itu. Kalau dari bawah itu atau dari Lampung itu sesudah Lubuk Linggau, kalau dari Aceh itu sesudah Serolangun. Nanti itu videonya solo touring juga dari Muara Rupit ke Medan ya. Oke, ditunggu videonya. See you next time.